Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kita kembali dipertemukannya dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan majelis ini merupakan majelis yang bisa mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berarti berjuang di jalan Allah. Fadilahnya luar biasa. Dalam hadis itu Allah menyamakan menuntut ilmu itu dengan jihad fi sabilillah. Dan banyak lagi fadilah-fadilah yang lain yang mudah-mudahan semuanya bisa kita raih. Maka hadirlah di majelis ilmu dengan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, semakin merindukannya. Mudah-mudahan kita senantiasa berbangga untuk berada di atas sunnahnya. Oleh karena itu, sewajarnya lah kita senantiasa menambah ilmu kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita mengamalkan semua sunnah itu berdasarkan kepada ilmu dan dalil-dalil yang ada. Kita berharap mudah-mudahan di hari mahsyar kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini, Jumat kedua, tema kita adalah maqasidu as-sunnatin nabawiyah. Berbicara seputar sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk pada pembahasan metode ideal di dalam memahami sunnah atau di dalam memahami hadis Nabi. Pada pertemuan yang terakhir yang kita bahas adalah metode pertama, yaitu at-tahaqquq min sihhati al-hadisin nabawi. Memastikan kesahihan sebuah hadis. Ini langkah pertama. Nggak mungkin kita pindah ke langkah berikutnya sebelum langkah pertama ini selesai. Memastikan kesahihan sebuah hadis. Iya ndak itu hadis Nabi? Benar ndak? Sahih tidak hadisnya? Maka perlu kita untuk membaca, mengetahui penjabaran para ulama, bagaimana penjelasan para ulama tentang sebuah hadis. Oh, ternyata hadis itu adalah hadis yang sahih. Maka barulah berangkat pada menuju tahap-tahap yang berikutnya. Karena dia sudah sahih. Tapi kalau ternyata hadisnya adalah hadis yang ternyata dhaif, atau mungkar, atau palsu, maudhu'. Hadis maudhu' itu bahasa kitanya hadis palsu. Kalau sudah ternyata para ulama mengatakan itu sebagai sebuah hadis yang palsu,
Tidak ada gunanya lagi untuk diambil hukum. Buat apa diambil sebuah hukum? Ternyata hadisnya adalah palsu. Karena hadis palsu, hadis dhaif, itu sebuah hadis yang tidak bisa dipegang dan tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Walaupun ada nanti perbedaan sedikit di kalangan para ulama, apakah dibolehkan untuk menggunakan hadis-hadis dhaif pada fadailul amal untuk menambah semangat amal. Artinya dengan adanya hadis itu semangat kita untuk mengamalkan sesuatu yang jelas-jelas ada anjurannya. Cuma motivasi ini ternyata hadisnya dhaif. Nah, di sini memang ada sebagian di antara ulama yang sedikit agak bermudah-mudah artinya dibolehkan kalau sekedar untuk memotivasi mengamalkan sebuah ibadah yang benar ibadah itu sebagai sebuah sunnah. Tapi kalau seandainya hadis dhaif itu berkaitan dengan menambah sebuah amalan, itu tidak bisa dijadikan pegangan. Karena menambah sebuah amalan atau menyatakan itu sebagai sebuah amalan yang masyru' tentu memerlukan landasan yang kuat. Maka yang tadi itu oleh sebahagian itu fadail. Fadail itu hubungannya dengan keutamaan sebuah ibadah. Meskipun sebenarnya perlu juga dilihat bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang itu. Hadis dhaif seperti apa yang dimaksud oleh para ulama yang boleh dipegang pada fadailul amal. Itu adalah hadis-hadis dhaif yang memang tidak kuat tingkat kedhaifannya, atau masih bisa diperkuat oleh hadis-hadis yang lain. Karena kalau ada hadis dhaif, lalu ada lagi yang dhaif senada dia, berarti itu saling menguatkan. Dalam ilmu mustalah hadis, ketika hadis dhaif dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, maka hadis dhaif ini naik peringkatnya menjadi hasan li ghairihi. Ini istilah-istilah yang ada dalam mustalahul hadis, dalam ilmu hadis begitu dirumuskan oleh para ulama hadis. Disebut sebagai hasan li ghairihi. Tapi kalau sudah palsu, sudah maudhu', ini tidak ada cerita ini. Mesti ditinggalkan. Dan ternyata perkembangan masyarakat dunia Islam ternyata memang secara fakta kita bisa melihat berapa banyak hadis-hadis yang sebenarnya kedudukannya adalah palsu oleh para ulama tetapi menjadi pegangan oleh sebahagian orang. Maka berhati-hatilah di dalam mengamalkan sebuah hadis. Apa yang kita harapkan dari pengamalan hadis itu? Tentu yang kita harapkan adalah ridha Allah, pahala dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi kalau ternyata palsu, pahala apa yang akan kita dapatkan? Kita tidak sedang menunjukkan cinta kita kepada Allah dan kepada Rasul, tapi justru kita sedang menunjukkan kebencian kita karena Nabi sendiri yang mengatakan bahwa kalau seandainya ada orang yang menisbatkan sebuah hadis mengataskan nama Nabi, sengaja dia berarti berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang seperti itu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah untuk menempati kursinya di dalam neraka. Berarti sudah disiapkan tempatnya. Dia sendiri yang menyiapkan tempat itu di dalam neraka. Kalau seandainya orang sengaja untuk berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah pada bagian akhir dalam pertemuan kita sebutkan beberapa contoh dari hadis-hadis yang para ulama menghukumkannya sebagai sebuah hadis yang ternyata itu adalah dhaif atau diantaranya adalah hadis yang palsu. Seperti umpamanya ada di antara riwayat yang para ulama menghukumkannya sebagai hadis yang dhaif, tidak dapat diterima.
bunyinya miqdarud dunya wa annahu sab'atu alafi sanah. Umur dunia ini adalah 7.000 tahun. Umur dunia 7.000 tahun. Sab'atu alaf, 7.000 sanah. Wa nahnu fil alfis sabi'ah. Dan kita sekarang berada pada ribuan yang ketujuh. Ini Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Al-Manarul Munif fi al-Hadis ad-Dha'if. Itu menghukumkan sebagai sebuah hadis yang lemah, di mana ini tidak dapat diterima sebab ini nyata bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Apa bukti bertentangannya? Al-Quran mengatakan bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu. Dan kiamat itu akan datang secara tiba-tiba. Nah, kalau seandainya memang sudah dipastikan umur dunia ini, umur bumi ini adalah segitu, berarti satu saat nanti kita akan sampai pada hari akhir dari ribuan yang ketujuh, berarti kita tahu semua kapan terjadinya hari kiamat. Jadi dulu kita berikan penjelasan bahwa salah satu dari ciri-cirinya adalah bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan bertentangan dengan apa yang ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwati fillah, kita masuk pada langkah kedua, metode kedua di dalam memahami hadis atau memahami sunnah. Yang kedua adalah memahami hadis Nabi itu secara tematik. Tematik itu artinya adalah mengumpulkan banyak riwayat yang senada untuk kemudian digabungkan semua riwayat itu baru bisa dipahami. Tematik itu sesuai dengan tema. Jadi memahami hadis sesuai dengan tema yang ada dalam hadis itu sendiri. Tidak cukup kita untuk mengambil satu hadis, lalu dari satu hadis itu langsung diambil kesimpulan final. Perlu untuk menghimpun. Dan kalau para ulama membahasakannya dengan al-jam'u bainar riwayat. Al-jam'u bainar riwayat. Menghimpun banyak riwayat. Adakah 5, adakah 6, adakah 10? Kenapa demikian? Dikarenakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang mengucapkan sesuatu dalam sebuah riwayat itu secara umum, nanti diberikan penjelasannya pada riwayat yang lain secara khusus. Atau barangkali Nabi membahasakan dengan bahasa yang mujmal, yang global, atau bahasa yang mutlak. Nanti datang batasan-batasan yang dimaksud oleh Nabi pada hadis yang lain. Nah, oleh karena itulah menghimpun hadis seperti itu menjadi sebuah metode, mesti itu. Dan dipahami semua hadis itu, dipahami semua riwayat. Kalau kita dengar dan kita baca apa ungkapan para ulama tentang keharusan untuk menghimpun banyak riwayat, kita bisa membaca ungkapan-ungkapan ulama-ulama besar. Contoh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Sebuah hadis jika belum dikumpulkan dari berbagai jalan, maka kamu tidak akan bisa memahaminya. Sebab sebahagian hadis itu menafsirkan sebahagian yang lain. Sebagian hadis menafsirkan sebagian yang lain. Beliau juga berkata, demi Allah, saya merasa heran dengan orang yang membaca hadis dari satu riwayat, lalu ia mengatakan, saya telah memahaminya. Padahal dia baru membaca dari satu
riwayat. Demi Allah, kami biasa membaca hadis dari 6 atau 7 riwayat hingga jelas bagi kami apa maksudnya. Ini ungkapan Imam Ahmad. Kami, kata beliau, kami itu berarti dia dan juga ulama-ulama yang lain. Karena di zaman Imam Ahmad itu banyak sekali ulama-ulama hadis yang sezaman. Yahya ibnu Ma'in, Imam Al-Marwazi, dan ulama-ulama hadis yang lainnya. Bahkan mereka saling menimba ilmu atau saling belajar. Jadi kata beliau, dia merasa heran kalau ada orang yang sekali dapat satu hadis lalu menyimpulkan itulah kesimpulan final. Heran dia. Karena dia yang melakukan tidak seperti itu. Kami katanya mengumpulkan riwayat itu bisa sampai 6 atau sampai 7 untuk kemudian baru paham, baru mengerti apa sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Nabi kita melalui hadis itu. Yahya ibn Ma'in juga mengucapkan hal yang sama, tapi lebih dahsyat lagi. Apa kata Yahya ibn Ma'in? Jika kami belum menulis hadis dari 30 riwayat, kalau tadi 6 atau 7, maka kami belum akan memahaminya. Itu ungkapan Yahya ibn Ma'in. Nah, ungkapan-ungkapan mereka itu menunjukkan sebuah metode. Jadi dari apa yang dilakukan oleh para ulama disimpulkan di situ sebagai sebuah manhaj, metode, cara di dalam memahami hadis. Kadang di sini Nabi bicara dengan bahasa yang lebih umum, sementara pada riwayat yang lain khusus. Atau ada Nabi menyebutkan secara khusus yang ternyata memang tidak bisa berlaku untuk selain dia. Nah, itu semua akan dapat dipahami dengan metode al-jam'u bainar riwayat. Nah, kita coba lihat. Kita coba ambil contohnya. Bagaimana nanti dengan mengumpulkan banyak riwayat, dari situ kita bisa mengetahui apa hukum yang ada di dalamnya. Kalau ada larangan, siapa yang dilarang? Kalau ada kebolehan, siapa yang dibolehkan? Atau barangkali saat ini dibolehkan, ada kondisi tertentu tidak dibolehkan. Itu semua akan dipahami melalui al-jam'u bainar riwayat. Kita ambil contoh pertama, hadis larangan untuk berpuasa saat musafir. Kalau kita safar, boleh enggak kita berpuasa? Atau apakah dilarang untuk berpuasa? Karena riwayat larangan ada. Ada riwayat Nabi melarang untuk berpuasa, bahkan Nabi mengatakan tidak baik puasa saat kita safar. Kita baca riwayat yang pertama. Ini riwayatnya adalah hadis yang sahih, ada di dalam Sahih Imam Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rijalan qad dhallala alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar, dia melihat ada gerombolan orang, sekerumunan orang qad dhallala alaihi, mengelilingi seseorang, ada seorang laki-laki yang dikelilingi. Faqala, Nabi berkata, "Ma hadza?" Apa ini? Kok kalian kerumunin seperti itu? Faqalu saimun. Dia sedang berpuasa, sementara dia hampir pingsan dengan puasanya tadi itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa minal birri as-siyamu fis safari." Laisa minal birri.
tidak termasuk kebaikan atau tidak ada baiknya. As-saumu au as-siyamu fis safar. Puasa saat safar. Jadi laisa minal birri, tidak baik atau tidak termasuk sebagai sebuah kebaikan as-siyamu fis safar. Puasa saat safar. Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Dari hadis yang saya baca tadi, tidak baik kalau puasa saat kita safar. Berarti jangan puasa kalau kita safar. Itulah hukum yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Itu sahih. Ada dalam Sahih Bukhari, nomor 1844. Tetapi para ulama di dalam menghukumi puasa saat safar tidak hanya membaca satu hadis ini saja. Datanglah hadis-hadis yang lain. Coba kita lihat hadisnya. Di antaranya adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadidin. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, berarti safar. Fi harrin syadidin, dan ketika itu musim panas kuat. Hatta in kana ahaduna la yada'u yadahu ala ra'sihi. Sampai-sampai di antara kami ada yang meletakkan tangannya di atas kepalanya, menggambarkan kuatnya panas. Min syiddatil harri wa ma fina saimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha, rawahul Bukhari. Maka kami tidak ada yang berpuasa karena panas kuat sekali. Tidak ada kami yang berpuasa illa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawaha. Kecuali Rasul dan Abdullah ibnu Rawaha. Berarti semua mereka berbuka, tidak ada yang puasa. Yang puasa hanya dua, Rasul dan Abdullah ibnu Rawaha. Dua dia yang tidak puasa. Ada perbedaan tidak riwayat ini dengan yang pertama tadi? Ada. Nabi bilang laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak baik kalau puasa saat safar. Tapi sementara di riwayat yang kedua, Rasul sendiri berpuasa. Dia bersama Abdullah ibnu Rawaha. Riwayat yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ada dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami musafir bersama Rasul. Jadi peristiwa safarnya para sahabat bersama Nabi itu banyak, sering. Kalau tadi diriwayatkan oleh Abu Darda. Kalau yang ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga safarnya itu di dalam bulan Ramadan. Tentu saja kalau kita bicara berbuka itu hubungannya nanti dengan Ramadan. Kalau safarnya di hari-hari biasa ya otomatis tidak akan bersinggungan dengan persoalan puasa. Maka ketika ada riwayat yang hubungannya kami safar bersama Nabi lalu hubungannya sama berbuka puasa, dipastikan itu adalah dalam bulan Ramadan. Lalu kata Abu Sa'id, fayasumus sha'im wa yuftirul muftir fala ya'ibu ba'duhum ala ba'din. Sebagian ada yang puasa, sebagian ada yang berbuka. Di sini tidak disebutkan siapa orangnya, tapi Abu Sa'id hanya mengatakan sebagian mereka ada yang berpuasa di antara kami dan di antara kami ada juga yang berbuka. Fala ya'ibu ba'duhum ala ba'din. Maka sebahagian kami tidak mencela sebagian yang lain. Artinya yang berpuasa
tidak mencela yang berbuka tidak pula mencela yang berpuasa. Ya, yang mau puasa-puasa, yang tidak. Apakah Rasul ikut berpuasa atau tidak, di sini tidak disebutkan. Yang jelas sebagian kami berbuka dan sebagian lagi berpuasa. Hanya saja penekanannya mereka saling menghargai, tidak melarang. Yang berbuka ya udah berbuka saja, tidak dilarang dan tidak dicela. Yang melanjutkan puasa ya silakan lanjutkan. Ada riwayat yang keempat, dalam perjalanannya Rasulullah SAW juga dalam menuju sebuah peperangan, menuju satu peperangan. Nabi dalam perjalanan itu menyuruh sahabat-sahabat itu untuk berbuka. Karena sebentar lagi akan menghadapi musuh. Jadi Nabi menyuruh berbuka. Akan tetapi mereka tidak berbuka. Karena Nabi sendiri ketika itu belum berbuka. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Rasulullah SAW mengambil air minum, kemudian meminumnya dan memperlihatkan kalau dia sudah membukakan puasanya di hadapan para sahabat. Ketika itu Nabi menyuruh semuanya berbuka karena Nabi sudah berbuka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, orang yang kalau tidak juga berbuka, seandainya ada juga yang tidak berbuka, ulaikal usa. 3 kali diulang oleh Nabi. Mereka durhaka. Sebab Nabi sudah memerintahkan dan Nabi sudah memulai untuk berbuka. Kalau ada juga yang tidak berbuka, kata Nabi, ulaikal usa. Mereka adalah durhaka. Dari sini, dari 4 riwayat ini, kalau kita coba lihat keempat-empatnya, nampaknya memangnya di dalam ada hukum yang berlawanan. Yang pertama, mengatakan bahwa laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak baik kalau seandainya tetap berpuasa saat safar. Seolah-olah hadis pertama itu melarang kita untuk berpuasa pada saat kita safar. Tapi 3 riwayat berikutnya ternyata menggambarkan tak mengapa kalau seandainya tetap berpuasa. Karena dalam satu perjalanan, kata Abu Darda, semua mereka berbuka kecuali Rasul dan Abdullah ibn Rawaha. Kalaulah memang tidak baik berpuasa saat safar, tidak mungkin Nabi tetap berpuasa. Begitu juga pada riwayat yang 2 berikutnya. Sebagian berpuasa, sebagian tidak. Yang sebagian puasa membiarkannya, tidak mencelanya. Yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Tidak mungkin semata-mata dikatakan tidak baik puasa saat safar, sementara sebagian mereka di hadapan Nabi tetap berpuasa. Nah, para ulama di hadapan riwayat-riwayat yang ada, disitulah mereka untuk mencoba untuk menggali hukumnya. Apa sebenarnya hukumnya kalau seandainya kita berpuasa atau tidak berpuasa pada saat kita safar. Kalau dibawa kepada ayat, ada rukhsahnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau seandainya kalian sakit atau kalian dalam keadaan safar, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar. Seandainya kalian tidak berpuasa, tidak apa-apa, maka ganti puasa itu pada hari yang lain. Dapat kita landasan syar'inya dari Al-Quran untuk mengatakan bahwa safar itu adalah sebagai uzur syar'i. Nah, tetapi karena ada riwayat-riwayat yang sepertinya berbeda dan bertentangan, maka disitulah para ulama punya andil di dalam memberikan penjelasan. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan kesimpulan, memberikan analisanya tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan yang tadi itu. Kata beliau bahwa larangan untuk berpuasa saat safar itu tidaklah berlaku secara mutlak.
kebolehan untuk berbuka itu juga bukan merupakan sesuatu yang berlaku secara mutlak. Tapi menurut beliau berdasarkan analisa terhadap riwayat yang ada, orang-orang yang kalau seandainya dengan puasanya saat safar itu akan memberatkan dia, membuat dia akan merasa kesulitan, maka bagi orang yang seperti itu lebih baik bagi dia untuk berbuka. Bahkan mungkin kalau memang akan mengancam jiwanya pula, berarti dia harus berbuka. Tetapi kalau seandainya ada orang yang safar, lalu kemudian safarnya itu tidak memberatkan dia untuk berpuasa. Apalagi safar seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kalau dulu itu kan perjalanan mendaki bukit dengan tanah, jalan yang tidak baik, padang pasir dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan, kalau kita ke Malaysia, persis 1 jam sampai di Malaysia. Pakai pesawat. Tidak ada sulitnya. Maka bagi orang-orang kalau seandainya dia berpuasa lalu tidak ada kesulitan apapun dan dia sanggup untuk berpuasa, maka lebih baik baginya untuk tetap berpuasa karena dia tidak mendapatkan kesulitan apapun. Bagaimana kalau seandainya seseorang itu 50-50? Artinya sama aja, tidak berat, tidak ringan, pokoknya kalau tadi kan ada yang bisa dipertimbangkan. Nah, orang yang seperti itu, seandainya dia memilih untuk tidak berpuasa, itu dibolehkan karena memang berdasarkan kepada ayat dan hadis yang ada, itu sebagai uzur syar'i untuk boleh berbuka. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil hukum seperti itu dikarenakan oleh riwayat pertama yang Nabi mengatakan laisa minal birri, enggak ada baiknya puasa saat safar, itu dikarenakan oleh melihat seorang lelaki yang pingsan karena tetap berpuasa lalu ia dikerumunin oleh banyak orang. Maka ungkapan Nabi itu muncul karena seseorang yang pingsan disebabkan oleh tetap berpuasa dalam safarnya. Berarti dia sebenarnya sulit untuk berpuasa. Kalau sulit, ya kenapa harus dipertahankan? Sementara ada hukum keringanan yang diberikan oleh agama. Nah, sehingga hukum-hukum keringanan yang ditetapkan oleh agama, apalagi pada kondisi memang di mana kita membutuhkan hukum itu, maka yang paling baik bagi kita adalah untuk mengambil rukhsah, keringanan itu. Karena ada juga orang yang tidak mau mengambilnya. Umpama dia tidak mau untuk menjamak sholatnya. Saya tidak selesai jamak Pak Ustaz, saya musafir pakai mobil pribadi, saya bisa berhenti dalam setiap waktu, zuhur saya berhenti, asar berhenti, maghrib berhenti, maka dia tidak mau jamak. Itu berarti dia sedang mempersulit dirinya sendiri. Karena Rasul sendiri dalam riwayat dikatakan bahwa beliau pernah menjamak salat. Dan beliau juga pernah mengkasar salat. Nah, oleh karena itu, kalau seandainya ada rukhsah, maka bagus bagi kita untuk mengambilnya, apalagi pada saat di mana memang kita membutuhkan untuk mengambil keringanan itu. Tetapi dalam persoalan puasa, seandainya memang dia merasa sanggup, tidak ada sulitnya bagi dia, dan tetap berpuasa, itu bisa menjadi lebih baik. Sebab mengganti itu kadang lebih sulit. Memang kan harus ganti nanti kan, tetapi mengganti puasa itu bisa saja lebih sulit. Maka banyak orang yang sudah mau masuk Ramadan berikutnya belum selesai hutang yang padahal 11 bulan di hadapan dia kan, tetapi belum selesai. Karena nantilah gitu kan. Walaupun
ya boleh-boleh saja. Karena dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa Aisyah Ummul Mukminin itu pernah membayar hutang Ramadan kemarin, dibayarnya di bulan Sya'ban. Maka dari segi hukum tidak mengapa. Asal jangan sudah sampai masuk pula Ramadan berikutnya, hutang belum dibayar. Sampai muncul pula pertanyaan, Pak Ustadz katanya, kalau ada hutang Ramadan tahun kemarin yang belum dibayar, lalu masuk Ramadan berikutnya, kira-kira bayarannya double atau enggak yang hutang tadi itu? Kalau banyak 2, masuk Ramadan berikutnya, masih ada 2 hutangnya, jadi 4 atau tidak? Jawabannya tidak. Karena Allah tidak suka riba. Mengalihkan hutang itu kan riba kan? Tetap hutangnya 2. Tapi ada fatwa dari Syekh bin Baz, seandainya dia ingin menebus kelalaiannya itu dengan cara memberi makan fakir miskin, maka tidak mengapa. Artinya dia menghukumi dirinya sendiri. Tapi yang namanya hutang, hutangnya tetap 2. Baik, itu penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Maka dari penjelasan beliau itu dapat kita ambil kesimpulan. Setelah dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada, ternyata disitulah dapat dipahami siapa yang dibolehkan, siapa yang dilarang, kapan dia menjadi tidak baik. Kalau seandainya sampai pingsan pula, berarti dipastikan itu tidak baik bagi dia. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Nah, ini perlu dipahami secara baik, jangan salah paham. Ini tentang isbal. Isbal. Memanjangkan celana di bawah mata kaki. Dalam hadis ada ancaman yang sangat luar biasa. Tapi banyak orang bermudah-mudah dalam persoalan ini. Ternyata bermudah-mudahnya itu barangkali mengambil salah satu sisi dari hadis. Karena memang kalau kita tengok riwayatnya, ada 2 versi antara larangan yang datang secara mutlak dengan larangan yang datang secara muqayyad. Muqayyad itu maksudnya ada batasan-batasannya. Riwayat yang secara mutlak itu umpamanya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia berkata. Apa kata Nabi? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Al-mannan allazi la yu'ti syai'an illa minnah, wal munfiq sil'atahu bil hilfil fajir, wal musbil. Ada 3 orang yang dicuekin nanti di hari kiamat, tidak dipedulikan. Allah tidak mau berbicara dengan mereka, dibiarkan. Siapa yang 3 itu? Yang pertama, orang yang tidak mau memberikan sesuatu kecuali dia akan mengungkit-ungkitnya. Yang kedua, orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Sumpah palsu, bersumpah dia untuk barang dagangannya itu. Ini demi Allah ikan ini bagus nih Pak, baru nih katanya. Padahal udah 2 minggu. Berarti sumpah palsu. Barang buruk bersumpah dia bahwa itu baik. Dan yang ketiga, orang yang isbal. Orang yang menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Ini ancaman yang luar biasa. Berarti nanti diabaikan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara hadis yang lain, Allah tidak menerima solat orang yang isbal. Orang yang menutup mata kaki. Maka ada pula di antara orang yang kalau pas mau sholat nanti lipat-lipatnya, digulung-gulungnya. Selesai sholat dibuka lagi atau dibiarkan lagi.
Ini versi yang pertama datang secara mutlak. Mutlak itu artinya isbal tanpa mengaitkan dengan apapun. Tetapi dalam persoalan ini ada banyak riwayat dan ada versi dari hadis Nabi yang dia muqayyad. Kalau tadi datang secara mutlak, dua muqayyad. Apa contohnya? Yang pertama dari Salim ibnu Abdullah dari bapaknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qal man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki khuyala karena sombong, khuyala karena keangkuhan. Karena kita tengok pakaian orang-orang jahiliyah dulu, salah satu dari bentuk kesombongannya ada nampak pada melebihkan. Coba tengok raja-raja pada masa dulu, gimana pakaiannya. Kalau dia sudah pakai jubah, kadang ada orang belakang yang memegang ujung jubah rajanya itu. Gambaran dari kesombongan. Orang yang seperti itu kata Rasul, lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak mau nengok dia di hari kiamat. Berarti dia abaikan, dicuekin. Cuma di sini ada khuyala, yang tadi tidak ada khuyala. Ini yang dimaksud dengan mutlak dan muqayyad. Kala Abu Bakar berkata ketika dia dengar Nabi ngomong seperti itu, kebetulan waktu itu Abu Bakar memakai pakaian yang bagian sebelah pakaiannya itu di bawah mata kaki. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, inna ahada syaqai izari yastarhi illa an ata'ahada dzalika minhu. Salah satu dari sisi pakaian saya ini ya Rasulullah, itu ke bawah dia kalau enggak saya angkat-angkat begini. Abu Bakar kan badannya agak kurus. Jadi kadang-kadang kan kalau pinggang kecil itu kan kadang turun kadang celana ini kadang kan. Jadi kalau enggak saya sengaja untuk mengangkatnya maka dia akan di bawah mata kaki. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu wahai Abu Bakar melakukan itu bukan karena sombong. Berarti ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada lagi hadis dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, khasafatis syams wa nahnu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama yajurru thawbahu musta'jilan. Jadi kami bersama Nabi ketika itu muncul gerhana matahari. Tiba-tiba Nabi berdiri yajurru thawbahu musta'jilan hatta atal masjid. Nabi itu berjalan ke masjid buru-buru dia dan ketika itu nampak pakaiannya sedikit agak ke bawah. Yajurru thawbahu. Wasaban nasu, dan manusia ikut bersama Nabi kemudian salat dua rakaat. Jadi peristiwanya ketika gerhana matahari. Tapi yang digaris bawahi dalam penjelasan ini adalah ketika faqama yajurru thawbahu. Nabi berdiri sambil mengangkat pakaiannya. Itu riwayat yang di situ menggambarkan terjadi pada Nabi pada saat itu. Jadi jangan pula dipahami nanti pada semua keadaan. Ada lagi dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat pada hari kiamat nanti kepada orang-orang yang jarra izarahu batara, yang menjulurkan pakaiannya batara karena kesombongan dan karena keangkuhan. Wa fi riwayah man jarra thawbahu makhilah. Barang siapa yang menjulurkan dan memanjangkan pakaiannya makhilah karena sombong, lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Allah tidak melihat dia nanti pada hari kiamat. Ini beberapa riwayat. Bagaimana kita memahami hadis ini? Ternyata kalau kita baca azan
Ya, karena waktu azan sudah masuk, kita akan jawab dulu, nanti insyaallah kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita. Kita coba lihat bagaimana para ulama memahami. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi rahimahumullah, mereka mencoba untuk memahami kedua riwayat tadi itu, antara yang mutlak dengan yang muqayyad. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis-hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya isbal apabila dilakukan karena kesombongan itu adalah sebagai dosa besar. Jadi ancaman berat tadi itu Allah tidak berbicara, Allah mengabaikan dia, tidak mau melihatnya. Ancaman itu, kalau kita lihat hadis tadi, kata Ibnu Hajar, memang adalah apabila dilakukan karena kesombongan itu adalah sebagai dosa besar. Adapun isbal yang bukan karena sombong secara zahir diharamkan juga. Akan tetapi takyid itu batasan karena kesombongannya itu yang terdapat di dalam hadis itu memang menyebabkan bahwa kemutlakan ancaman bagi pelaku isbal kepada ancaman yang berat tadi itu maksudnya adalah yang ada pada yang muqayyadnya. Tetapi dari segi hukum, kalau seandainya dia bukan kena sombong, mungkin tidak kena pada ancaman tadi itu. Tetapi hukumnya tetap ini oleh Ibnu Hajar. Dibedakan antara ada hukum dan ancaman, berarti dia tetap salah, tetap berdosa. Cuma kalau tidak sombong ya tidak kena oleh ancaman tadi. Secara zahir dapat dipahami seperti itu. Karena ada takyidnya. Maka isbal berarti kalau dilakukan atas dasar kesombongan, maka kena oleh ancaman yang berat tadi. Tapi kalau seandainya tidak, berarti ancaman berat itu tidak kena karena dia melakukan bukan kena kesombongan. Dan bahkan bisa saja nanti hukumnya di bawah haram. Sebab Imam Nawawi juga mengatakan isbal yang di bawah mata kaki itu haram apabila dilakukan karena kesombongan, tapi jika tidak maka ia akan menjadi makruh. Menjadi makruh oleh Imam An-Nawawi. Apa arti makruh? Makruh itu artinya dibenci. Dalam hukum Islam, salah satu dari hukum takrib itu ada namanya makruh. Makruh dibenci. Apa makna dibenci dan siapa yang membenci? Allah dan Rasul. Maka kata Imam Malik, kalau memang hukumnya makruh dan makruh itu Allah yang membencinya, tidakkah kita pantas juga untuk membenci yang dibenci Allah dan Rasul? Nah, kesalahan sebahagian adalah ketika para ulama mengatakan hukumnya tidak haram kecuali sombong, dianggapnya hukum itu turun menjadi boleh. Sesalahnya. Padahal Imam Nawawi kalaupun hukumnya bukan haram, dia menjadi makruh. Makruh itu bukan untuk dibolehkan setiap saat, karena berubah nanti hukumnya jadi mubah. Kalau tidak ada beda nanti antara makruh dengan mubah. Maka makruh itu kalau sekali-kali bolehlah. Itulah kayak Abu Bakar tadi. Ternyata tiba-tiba pakaiannya melorot. Bahkan Rasul sendiri pada kisahnya gerhana matahari tadi itu, pakaiannya juga karena terburu-buru lari ke masjid mengajak sahabat untuk salat. Oleh karena itu, tempatkan makruh itu benar-benar pada hukum makruh, bukan menjadi
bukan menjadi mubah. Sebab sebagian akan tidak apa-apa lah, saya tidak sombong. Iya tidak sombong, tapi oleh para ulama seperti Imam Nawawi turun hukumnya menjadi makruh. Dan makruh bukan berarti untuk sesuatu yang dibiasakan. Karena kalau sudah dibiasakan tidak lagi makruh jadinya, menjadi mubah. Sebab tidak ada nanti bedanya antara makruh dengan mubah. Nah, itu di antara ungkapan ulama-ulama terdahulu yang ternyata pendapat itu juga diikuti oleh ulama-ulama mutaakhir. Siapa contoh ulama mutaakhir? Imam As-San'ani, Imam Asy-Syaukani. Dia mengatakan hal yang sama. Kata beliau, takyid, batasan kesombongan yang terdapat di dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa isbal yang bukan atas dasar kesombongan tidak masuk ke dalam ancaman berat. Hanya sekedar mengeluarkan dia dari ancaman berat tadi itu. Kalau memang kalau dilakukan bukan karena kesombongan. Hal itu didasarkan kepada ungkapan Nabi yang secara terang-terangan mengatakan kepada Abu Bakar bahwa kamu melakukannya bukan karena sombong. Abu Bakar yang dalam peristiwa tadi, apakah dalam kesehariannya dia isbal? Kan enggak, kan hanya ini saja. Hanya dalam peristiwa itu saja. Berarti Abu Bakar sendiri tanpa memperdulikan dari sisi sombong tidak sombongnya, yang dia kedepankan adalah apa yang dianjurkan oleh Nabi. Sombong tidak sombong itu lain masalah. Yang jelas ketika datang hadis secara mutlak dari Nabi bahwa angkat pakaianmu, maka sebagai seorang muslim inilah sikap kita seharusnya. Sebagai seorang muslim sebaiknya mengedepankan apa yang dianjurkan oleh Rasul. Bukan berarti dengan alasan tidak sombong lalu memperpanjang pakaiannya di bawah mata kaki. Oleh karena itu ada seseorang yang datang menemui Umar bin Khattab saat dia sakit. Jadi datanglah seseorang pemuda, nampak oleh Umar itu pemuda itu pakaiannya ke bawah, di bawah mata kaki. Apa kata Umar kepada beliau? Irfa thawbak, angkat pakaianmu, fa innahu anqa li thawbik wa atqa li rabbik. Karena dengan cara mengangkat pakaian itu bisa membuat pakaianmu lebih bersih dan lebih bertakwa kamu kepada Rabbmu. Dalam hadis itu, dalam riwayat itu Umar mempersoalkan sombong tidak sombong atau tidak? Tidak. Nah, oleh karena itu sikap kita sebagai seorang muslim sebenarnya tidak lalu mempertahankan alasan sombong untuk kemudian terus berisbal. Bukan itu sikap sebagai seorang muslim. Tetapi adalah dengan melaksanakan anjuran Nabi agar pakaian kita lebih diangkat di atas mata kaki tanpa menghiraukan sombong atau tidak sombong. Dengan cara itu berarti kita telah membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam berbagai riwayat yang ada tadi, meskipun Abu Bakar, oh iya tidak apa-apa, kamu tidak melakukan karena sombong. Tapi hanya dalam peristiwa itu saja. Dalam kesehariannya Abu Bakar tidak isbal. Berarti Abu Bakar lebih mengedepankan anjuran Nabi. Nabi sendiri dalam hadis tadi hanya sekali itu pula, barangkali karena dia terburu-buru dan lain sebagainya, lalu tidak terlalu memikirkan jubahnya dan lain sebagainya, sehingga agak ke bawah, dan hanya ketika itu saja, bukan dalam setiap keadaan. Ini kalaupun hukumnya akan turun dari haram menjadi makruh seperti oleh Imam Nawawi, tapi makruh itu sendiri bukanlah sesuatu yang harus disamakan dengan mubah. Makruh itu dibenci oleh Allah dan Rasul, maka sebaiknya kita juga ikut membenci. Seandainya sekali-kali udah lambat makan, perut sudah keroncong, ikat pinggang udah lapang, turun sedikit celananya. Kan bisa enggak seperti itu? Sekali-kali kita terjadi turun celana kita kemudian di bawah mata kaki. Itu insya Allah bukan karena sombong, dan bukan karena menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan atau sengaja membuat pakaian yang di bawah mata kaki.
Begitulah ceritanya dalam contoh yang kedua ini terkait dengan hukum isbal atau memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Ada dua versi, ada yang datang secara muqayyad dan ada yang datang secara mutlak. Yang muqayyad itu dihubungkan dengan sombong, yang mutlak tanpa disebut kesombongan. Oleh karena itu, kalau memang melakukannya atas dasar sombong, berarti ancaman besar tadi dia dapatkan. Kalau tidak, ancaman besar dia tidak dapatkan. Itu secara hukumnya ada pada hadis Nabi secara zahir. Tapi bisa-bisa hukumnya di makruh, dan sekali lagi makruh bukan berarti untuk dibiasakan. Seandainya terjadi sekali-kali kena keadaan tertentu, samalah dengan peristiwa Abu Bakar yang ternyata terjadi juga pada dia hal-hal yang secara zahir dilarang, tetapi dia melakukannya bukan karena kesombongan. Baik, ikhwati fillah, ini mungkin kajian kita pada malam hari ini. Cukup satu tahapan, yaitu bagaimana kita memahami hadis Nabi dengan mengumpulkan berbagai macam riwayat yang kita ambil hanya 2 contoh, tapi yakinlah bahwa akan ada banyak contoh-contoh yang lain yang dengan menghimpun banyak hadis kita akan dapat memahami apa yang diinginkan oleh Rasul dari hadis yang dia sampaikan. Terima kasih. Kayaknya masih ada waktu, kita tutup atau ada pertanyaan? Kalau wallahu alam. Kalau yang hubungannya dengan ancaman berat, memang dikaitkan dengan kesombongan. Tapi yang tidak dihubungkan sama kesombongan, itu larangan yang datang secara mutlak dari Nabi. Itulah contoh tadi kan ketika dikatakan Allah tidak melihatnya, itu tidak disebutkan sombongnya. Al-musbil izarahu. Berarti Allah tidak melihat, tidak memperhatikannya. Dicuekin nanti di hari mahsyar. Nah, ancaman berat ini dikaitkan dengan kesombongan. Karena ada riwayat juga Allah tidak melihatnya pada hari kiamat orang-orang yang kalau seandainya menjulurkan pakaiannya karena sombong. Berarti kan sejalan kan? Ini tidak disebutkan sombongnya, ini disebutkan sombongnya. Kalau ketemu antara mutlak sama muqayyad, maka muqayyad yang didahulukan. Tetapi seandainya tidak sombong, maka secara zahir kata Ibnu Hajar, hukumnya tetap haram. Cuma ancamannya tidak dapat karena dia tidak sombong. Dari segi hukum bisa-bisa secara zahir tetap haram. Tapi oleh Imam Nawawi mengatakan turun menjadi makruh. Dan jangan dipertahankan makruh untuk membiasakan. Ini kesalahan. Karena makruh itu artinya dibenci. Mesti kita pakai konsep Imam Malik dalam memahami makruh. Kalau Allah yang sudah membenci, Rasul sudah membenci, tidakkah pantas kita untuk ikut membencinya? Jadi kalau sudah menjadi kebiasaan, berarti tidak lagi jadi makruh, jadi mubah dia. Sama hukumnya nanti dengan mubah-mubah yang lain. Allahu a'lam. Puasa Ramadan. Tentang ibu-ibu yang hamil atau menyusui. Di sini ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Hukum asalnya membayar puasa tetap dengan puasa. Hukum asalnya. Tapi kalau seandainya tidak sanggup untuk berpuasa, maka banyak yang mengedepankan pendapatnya Ibnu Abbas itu dengan membayar fidyah. Coba umpamanya Ramadan ini hamil, Ramadan besok menyusui, Ramadan ketiga hamil.
Ramadan 4 menyusui, kapan dia mau mengganti? Jadi, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu bisa mendapat tempat dan jadi pilihan. Kalau memang tidak sanggup, tapi hukum asalnya kalau sanggup mengganti, maka mengganti. Bahkan ada di antara ulama yang bilang begini, dia tidak berpuasa itu karena dia tidak sanggup kah atau karena khawatir janin atau bayi. Nah, hukumnya bisa berbeda. Seandainya dia tidak berpuasa karena dia yang tidak sanggup, berarti dia yang sakit, maka cukup dan qadha saja. Karena dia tidak sanggup. Tapi kalau dia sanggup sebenarnya berpuasa itu, cuma karena khawatir ASI nggak cukup, nanti bayinya kurang ASI, akhirnya dia berbuka, padahal dia sanggup. Maka puasa plus fidyah. Ada yang bilang seperti itu. Karena dia sanggup kan? Cuma diberikan keringanan sebab kasihan sama bayi. Ada sebagian di antara ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, kesimpulannya begini aja. Seandainya dia sanggup untuk membayarnya dengan puasa, maka bayarlah dengan puasa. Tapi kalau tidak, berarti dia boleh untuk membayarnya dengan fidyah. Karena sebagian di antara sahabat juga mengatakan hukuman gantinya bagi mereka orang seperti itu adalah dengan membayar fidyah, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Allah Subhanahu wa taala alam. Tinggal ditanya aja ibu yang harus mengganti tadi, apakah memang sanggup atau memang karena tidak sanggup. Karena hamil itu bukan waktu yang sebentar, dan setelah hamil diikutkan dengan menyusui. Nah, ini kan sementara hitungan bulan 1 tahun cuma 12. Coba kalau dalam Ramadan ini dia hamil, umpamanya hamil 4 bulan atau 5 bulan. Itu kan lagi berat-beratnya tuh dalam Ramadan. Habis Ramadan, sekian bulan berikutnya dia melahirkan. Yang diikutkan dengan pekerjaan menyusui. Masuk Ramadan berikutnya masih dalam keadaan menyusui. Nah, sehingga kalau memang sanggup mengqadha, bayar dengan qadha, tapi kalau tidak maka bayar dengan fidyah. Dan pandangan para ulama untuk pendapat-pendapat tadi memang ada. Wallahu a'lam. Baik, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada malam hari ini ada ilmu yang benar itu bimbingan dari Allah, dan yang salah atau keliru itu karena kelemahan dan kekurangan ilmu saya. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.